Hai Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan saya Rufido Hidayah, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN Angkatan 13 tahun 2021. Kali ini kita akan membahas topik mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apa sih peran ASN? ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana dengan fungsi ASN? Fungsi ASN 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa saja tugas ASN? Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak dari seorang ASN adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, mendapatkan cuti tahunan. Ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan perlindungan. Serta yang kelima, mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban kita sebagai seorang ASN adalah 1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ketiga, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Keempat, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang akan didapatkan oleh seorang ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karakter. 5. Pola karir. 6. Promosi. 7. Mutasi. 8. Penilaian kinerja. 9. Penggajian dan tunjangan. 10. Penghargaan. 11. Disiplin. 12. Pemberhentian. 13. Jaminan hari tua. Dan 14. Perlindungan. Pembahasan topik kedua adalah pelayanan publik. Apa definisi dari pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu, siapa sajakah penyelenggara pelayanan publik? Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Serta pelaksana dalam pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan. Dalam sebuah pelayanan publik, terdapat standar pelayanan yang berarti tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam pelayanan publik, terdapat pula asas dalam layanan publik, yakni 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Profesional, 6. Partisipatif, ke-7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selanjutnya kita beralih ke materi Whole of Government. Whole of Government atau WOG berarti pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah yang terpadu terhadap suatu masalah. Beberapa cara pendekatan WOG adalah sebagai berikut. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. 4. Koalisi sosial.